akan memangsanya. Kaget ya? Halo Bapak Toker semua dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Bonol and gak suka pakai sempak. Bagaimana, sudah pada liburan? Kayak saya dong, tidur seharian dan begitu banyak beban. Di sini saya akan membahas film horor lagi yang diperankan oleh salah satu mantan pacar saya, yaitu Siti Badriah. Film ini sendiri diangkat dari kisah nyata tentang penganut ilmu hitam yang suka memburu ibu-ibu hamil dan memakan bayinya agar hidup abadi. Penasaran? Sok atuh pasang kolor, pejamkan mata, tutup telinga, buka mulut, dan bakeko. Seperti biasa, cerita berawal dari sebuah kronolog yang berbunyi, Palasik adalah ilmu hitam untuk panjang umur. Pemilik ilmu Palasik melepas kepalanya dan melayang untuk memangsa bayi dalam kandungan. Ilmu Palasik dapat dipelajari atau diturunkan, dan inilah di sini diperlihatkan dengan kesibukan bapak-bapak yang menyuruh perempuan dan anak-anak masuk rumah, sementara laki-laki dikumpulkan oleh dukun yang merupakan kepercayaan di desa itu. Kita jangan kalah cepat. Di malam itu di sebuah gubuk akan ada wanita melahirkan yang dibantu oleh ibunya. Kolor katanya bahwa keluarga ini mempunyai ilmu Palasik yang besar kemungkinan anak itu adalah penerus ilmunya. Warga yang sudah tersulut emosi dan erosi pun seketika mengepung gubuk tersebut. Sedangkan wanita yang baru melahirkan itu pun menyuruh ibunya untuk segera membawa kabur bayinya karena takut kumaha onam. Yang pada akhirnya warga yang sudah ramek pun menerobos masuk. Namun melihat bayi yang sudah ora ono, emosi warga pun semakin menjadi-jadi. Entah itu jadi bangkong atau jadi kadal. Singkat cerita, si wanita itu pun diseret keluar dan para warga pun diperintahkan oleh si dukun untuk membakar wanita itu hidup-hidup. Si ibu yang menyaksikan dari kejauhan anaknya dibakar, ia pun bersumpah akan membalaskan kematian anaknya tersebut. Kemudian si ibu itu pun luntrak-lintrik mencari orang yang mau mengurus bayi itu selama 8 tahun. Itu berapa lama? 8 tahun. Sampai suatu ketika ada warga yang mengarahkan ke salah satu rumah seorang pengusaha sukses yang sudah lama tidak dikaruniai anak. Dan film Palasik pun dimulai. 7 tahun kemudian bayi itu pun sudah berubah menjadi anak cantik yang diberi nama Epa. Ini parasnya. Epa pun diperlakukan dengan baik oleh pasangan suami istri yang bernama Rijal, ini orangnya, dan istrinya bernama Pina, ini mantan saya. Mereka berdua pun sangat sayang dan dede seperti ke anaknya sendiri. Di tengah kesempurnaan dan kesuksesan itu, Pak Rijal akan mencalonkan diri menjadi seorang bupati. Namun ada satu yang dirasanya itu aneh, yaitu setiap ada ART bekerja di rumahnya, tidak ada yang betah dan selalu minta pulang dengan alasan tidak jelas. Saya mau pamit pulang. Di sekolah kehidupan Epa tak semanis di rumah. Pasalnya ia selalu dibully oleh anak gendut bernama Bom Bom. Ini bocilnya. Berbeda dengan Pina, di mana hari itu adalah hari kebahagiaannya. Itu dikarenakan selama ia konsultasi ke dokter kandungan, hari itu dokter kandungan menyatakan bahwa Pina telah hamil. Hamil sama siapa Pina? Sama Pak Rijal dong. Masa hamil sama Bangkong Budug? Kembali ke sekolahan Epa yang dimana Epa sedang dibully teman-temannya. Epa pun pundung dan berlari ke toilet, tapi tiba-tiba ya, listriknya mati dan pintunya dikunci. Itu semua kelakuan nakalnya Bom Bom. Epa pun menangis pada Pina dan berkata bahwa ia tidak ingin sekolah lagi. Pina yang mendengar ketukan pintu, dengan cepat Pina pun membukakannya dan tiba-tiba wow. Ya, itu si ibu yang ada di awal cerita yang bernama Ma Itam. Ia datang kembali lagi ke rumah untuk berpura-pura akan menjadi asisten rumah tangga. Dan dari situlah kejadian-kejadian aneh pun dimulai. Ma Itam berlalu, Pina pun teleponan dengan suaminya. Tapi tiba-tiba Ma Itam pun mulai menghampiri Epa dan berkata, sebentar lagi Epa akan berusia 8 tahun dan harus mempersiapkan diri, dan kemudian berkata bahwa Epa harus selalu makan pasakan Ma Itam. Di saat Pina bercerita pada Rijal bahwa dirinya hamil, diam-diam Ma Itam mengupingnya dan berkata dalam hatinya, wah makanan lezat nih bos, senggol dong. Ma Itam berlalu, tengah malam pun tiba.
Dua hansip yang sedang berjaga melihat ada wanita hamil akan pergi ngising ke jamban. Tibalah wanita hamil itu di jamban dan tidak menyadarinya bahwa salah satu hansip bangor mengintipnya. Tiba-tiba dalam kamarnya, Maitam dengan mengejutkan tiba-tiba kepalanya terlepas dan terbang, yang ternyata ia adalah sosok palasik profesional. Kembali ke wanita di jamban yang lagi enjoy-enjoynya nyaduk, tiba-tiba hansip pedut yang melihat kejadian itu seketika ngajongkeng dan esok harinya gelo. Sepulang Maitam belanja sayur, ia bertemu wanita hamil 8 bulan dan mungkin dalam hatinya berkata lagi, "Wah, nguliner lagi nih." Esok harinya kembali ke sekolahan Epa yang dimana ia lagi dibully sama Bom-Bom. Maitam yang melihat cucunya dibully, Maitam pun berniat akan memberi pelajaran pada Bom-Bom. Dan tiba-tiba cerita berganti pada wanita hamil yang pernah ditemui Maitam waktu itu. Nampaknya wanita tersebut akan segera melahirkan. Dengan sigap sang suami pun akan pergi ke rumah Paraji dan meninggalkan istrinya sendirian. Namun Tobi Maitam yang berhasil mengambil bayi tersebut dan langsung memasaknya untuk disajikan kepada Epa. Pina yang lagi membujuk Epa karena tidak mau makan, tiba-tiba datang Maitam membawa makanan. Dan dengan anehnya makanan yang dibawa Maitam pun habis dilahapnya. Di saat Pina bersantai, tiba-tiba ia mendengar suara-suara dari lantai atas dan tiba-tiba tapi itu semua hanyalah mimpi dan tiba-tiba lagi di media Pina mencoba cari-cari tentang hantu kepala buntung dan muncullah berita tentang wanita palasik dibakar hidup-hidup. Pina pun datang ke kamar Epa. Dengan terkejutnya, Pina melihat buku gambar Epa. Di situ tergambar ada gambar kepala terbang dan anak laki-laki yang dinamai Bom-Bom. Esoknya Pina mendatangi rumah orang tua Bom-Bom dan ternyata Bom-Bom sudah menjadi gila. Tapi pas ditanya di sekolah melihat apa, Bom-Bom pun seketika berteriak, "Ah!" Saat di parkiran, Rijal dihampiri sang dukun dan memperingatkan Rijal bahwa istrinya dalam bahaya. Namun Rijal tidak mempercayainya. Siang berlalu, jam 12 pun sumping. Pada tengah malam, Maitam pun melepaskan kepala dari tubuhnya dan memburu wanita hamil yang ada di beca. Dan tiba-tiba bayi-bayi yang diambil Maitam ia simpan dalam keler kaca yang nantinya akan dimasak dan dihidangkan kepada Epa. Di usianya yang ke-8, Epa pun dimandikan dan pada jam 12 nanti Epa akan menjadi ratu palasik baru. Berpindah ke si dukun yang dimana malam itu si dukun pulang dari dugem ecek-ecek. Namun saat di perjalanan tiba-tiba api menyambarnya. Dengan cara itu dia membunuh ibumu. Detik-detik jam 12 akan segera tiba. Pina yang penasaran dengan Maitam, ia pun masuk ke kamar secara diam-diam dan Rijal yang menunggu supirnya lagi di toilet ditelepon Pina bahwa Maitam adalah palasik. Dengan gurung gusu, Rijal pun gaspol meninggalkan supirnya serta lupa membayar parkir. Pina yang terus dikejar Maitam, ia pun membawa Epa pergi yang tur padahal Epa ini sebentar lagi akan menjadi ratu palasik baru. Tibalah Rijal di rumah, namun sayang pintunya dikunci. Ia pun nguriling mencoba masuk lewat pintu belakang, namun Tobi Rijal yang terus dikejar Maitam, ia pun terjatuh hingga membuat tangan kirinya tergigit. Dan pada saat itu pula Rijal membanting babatok Maitam ke tembok dan membakarnya. Di saat Rijal akan membunuh Epa, sempat dihalangi Pina. Epa yang sembunyi di bawah risbang pun tiba-tiba ada di atas risbang dan menusuk dada Rijal menggunakan pensil. Pina yang membawa kabur Epa dengan tidak sengaja, Pina melemparkan Rijal hingga membuat Rijal terjatuh dan tidak sadarkan diri. Waktu menunjukkan jam 12 malam, yang itu artinya Epa akan menjadi ratu palasik baru. Saat itu pula Epa yang sudah menjadi ratu palasik baru langsung menyerang dan memakan bayinya Pina. Sementara Rijal, ia diberikan kesempatan hidup kaya raya dan berkuasa dengan syarat ia harus jadi pengikut Epa.
Beberapa saat kemudian, Pina yang sudah menjadi gila dan Eva yang sudah banyak pengikutnya, di mana mereka semua memakai sal di lehernya untuk menutupi leher buntungnya. Kemudian Rijal yang sudah menjadi bupati, ia diperintahkan Eva untuk meratakan kampung tempat di mana ibunya dibakar. Namun tiba-tiba film pun tomat. Pak Bupati, Siap. Bereskan kampung itu. Pesan yang bisa disampaikan dari film ini, jangan memprovokasi dan mudah diprovokasi, karena akibatnya bisa merugikan diri sendiri yang pada akhirnya jadi terasi. Tapi saya heran, kenapa ya Rijal dan istrinya ikut diteror? Itulah hebatnya Palasi, ilmu hitam yang bisa diturunkan dan meneror siapa aja. Pribados dan Bancet BY undur pamit, and permios. Percintaan siluman sayur toge.